Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan pelajaran kita matematika wajib kelas 12. Pada minggu kemarin kita telah membahas tentang data tunggal yang berkaitan dengan bagaimana menyajikan data tunggal itu dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data tunggal. Kemudian bagaimana menyajikan dalam bentuk grafik, baik itu grafik histogram, poligon, maupun yang OGIF. Pada kesempatan hari ini kita nanti akan melanjutkan pembahasan masih tentang data, yaitu tentang data berkelompok. Nah, data berkelompok ini nanti yang kita bahas adalah bagaimana menyajikan data berkelompok itu dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok. Ya, jadi penekanan pada pertemuan hari ini adalah data yang berkelompok. Sedangkan untuk grafik, baik itu histogram, poligon maupun OGIF, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Baik, saya lanjutkan tentang pembahasan data berkelompok. Untuk pembahasan kali ini kita akan mencoba untuk membuat tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Berikut dalam suatu percobaan pengukuran tinggi badan 40 siswa diperoleh data sebagai berikut. Jadi ini adalah data pengukuran tinggi badan 40 siswa. Siswa pertama diukur tingginya 141 cm. Orang kedua, siswa yang kedua tingginya diukur 143 cm dan seterusnya sampai dengan siswa yang ke nomor 40 yaitu tingginya 169. Dari data ini kita akan membuat daftar distribusi frekuensi berkelompok. Nah, bentuknya seperti apa? Daftar distribusi berkelompok itu bentuknya seperti ini. Ya, dikelompok-kelompokkan tinggi badan, kemudian frekuensi. Dikelompokkan untuk tinggi badan siswa 141 sampai 145 itu sebanyak 3 orang. Untuk tinggi badan 146 sampai 150 itu ada 5 orang. Jadi frekuensinya 5, ini menunjukkan banyaknya siswa yang tinggi badannya 146 sampai dengan 150. Jadi ini dikelompok-kelompokkan. Ya, kelompoknya ini akan menjadi berapa kelompok? Menjadi 6 kelompok. Kelompok pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Oke. Nah, permasalahannya nanti yang kita bahas itu adalah bagaimana kita membuat daftar distribusi frekuensi yang seperti ini. Namun untuk sebelumnya kita akan membahas dulu tentang istilah-istilah dalam distribusi frekuensi berkelompok. Ya, istilah-istilah. Saya ambil daftar distribusi frekuensi tentang tinggi badan yang tadi. Ya, ada beberapa istilah dalam tabel daftar distribusi frekuensi ini. Istilah yang pertama adalah interval kelas. Interval kelas itu menunjukkan kelompok nilai data yang ditulis dalam interval kelas. Jadi dalam interval itu ada kelompok-kelompok seperti ini. Kelompok 141 sampai 145 disebut interval kelas pertama. Ya, jadi interval kelas pertama itu adalah kelompok dari 141 sampai 145. Jadi seperti ini. Interval kelas kedua itu adalah kelompok dari 146 sampai 150. Interval kelas ketiga yaitu 151 sampai 155. Jadi ini. Interval kelas keempat itu adalah 156 ini sampai dengan 160 dan seterusnya sampai interval kelas ke-6. Ini istilah interval kelas. Yang kedua adalah batas kelas. Batas kelas itu merupakan nilai ujung-ujung interval kelas. Jadi ujung-ujungnya setiap interval kelas. Kelasnya tadi ada 6. Ya, sedangkan ujung-ujungnya setiap kelas mempunyai 2 ujung. Ujung yang pertama disebut dengan batas bawah, ujung yang kedua disebut batas atas.
Batas bawah itu apa? Batas ujung bawah suatu kelas. Batas atas atau disingkat BA itu adalah batas ujung atas suatu kelas. Sehingga contoh pada kelas pertama, batas bawahnya atau BB-nya adalah 141. Sedangkan batas atasnya atau BA-nya adalah 145. Begitu juga untuk kelas kedua atau interval kelas kedua. Batas bawahnya adalah 146 dan batas atasnya adalah 150 dan seterusnya sampai yang interval kelas ke-6 ya. Jadi ini bisa kita teruskan, kalian bisa memahami bahwa interval kelas itu terbagi menjadi kelas-kelas ini ada batas bawah dan ada batas atas. Istilah yang berikutnya yang ketiga adalah tepi kelas ya. Tepi kelas ya, nanti akan berbeda dengan batas kelas. Ada batas kelas, ada tepi kelas. Tepi kelas ini adalah menyatakan ada dua, yaitu tepi bawah dan tepi atas. Tepi bawah ya, tepi bawah itu rumusnya adalah batas bawah tadi BB tadi dikurangi ketelitian data. Misalnya 0,5 atau 0,05. Ketelitian data itu apa? Kalau data interval kelas ini dinyatakan dalam bilangan bulat, maka ketelitiannya adalah 0,5. Sehingga nanti batas bawahnya dikurangi 0,5, jadi mundur 0,5 atau mundur setengah. Sedangkan batas atas di sini adalah tepi atas itu adalah batas atas ditambah ketelitian data, ketelitiannya adalah 0,5. Sehingga tepi atasnya adalah 145 ditambah 0,5. Kapan itu terjadi ketelitian 0,05? Apabila data ini, jadi interval kelas ini dinyatakan dalam bentuk desimal, yaitu satu angka di belakang koma, jadi satu desimal. Misalnya di sini 141,5 sampai 145,5. Nah, ini interval kelas dinyatakan dalam bentuk satu koma di belakang satu desimal di belakang koma, sehingga nanti untuk tepi bawahnya pengurangannya adalah 0,05. Itu kalau di sini bilangan desimal. Ya, sekarang karena ini bilangan bulat maka menganut pengurangannya adalah atau penjumlahannya ini adalah 0,5. Ketelitian datanya adalah 0,5. Contoh misalnya pada kelas pertama. Ya, pada kelas pertama ini batas bawahnya 141, maka tepi bawah kelas pertama itu adalah BB dikurangi 0,5. BB-nya adalah batas bawahnya adalah 141 dikurangi 0,5, sehingga tinggal 140,5. 140,5 ini disebut dengan tepi bawah. Tepi atas rumusnya adalah batas atas dikurangi batas atas ditambah dengan ketelitian data yaitu 0,5 ya. Jadi tepi atasnya adalah batas atas ditambah 0,5 sehingga batas atasnya 145 ditambah 0,5 sehingga 145,5. Begitu juga kelas kedua. Tepi bawahnya adalah batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawahnya berapa kelas kedua? 146 dikurangi 0,5 sehingga 145,5. Jadi ini tepi bawahnya 145,5. Batas atasnya ya ini 150 ditambah dengan 0,5. Jadi akan ketemu 150,5 dan seterusnya. Saya oke. Istilah yang keempat, panjang kelas. Panjang kelas itu adalah banyaknya data setiap interval kelas, banyaknya data ini. Ya, 141 sampai 145 ada berapa data di situ? Itu menyatakan panjang kelas. Kalau kita gunakan rumus panjang kelas itu adalah TA dikurangi TB, tepi atas dikurangi tepi bawah. Bagaimana ngitungnya? Misalnya kelas pertama, ya, interval kelas pertama tepi atasnya berapa? 145,5 dikurangi 140,5. Tepi ya, ini yang dikurangi ini. 145,5 dikurangi 140,5 sehingga ada 5 angka. Ya, itu kalau kita menggunakan rumus TA dikurangi TB. Kita bisa menghitung secara manual banyaknya data 141 sampai 145 ya kita hitung aja 141, 142, 143, 144, 145. Ada 5 angka ya. Ada 5 angka
5 data dalam satu interval kelas. Kalau kelas pertama atau interval kelas pertama ini ada 5 data, berarti panjang kelasnya 5. Begitu juga kelas kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, itu semuanya panjangnya adalah harus 5. Ya, jadi kalau kelas pertama 5, semuanya harus 5. Terakhir, titik tengah. Ya, untuk titik tengah, ini adalah data yang berada di tengah-tengah setiap interval kelas. Kelas pertama, ada data yang berada di tengah-tengah. Bagaimana ngitungnya? Hitungnya adalah titik tengah kita lambangkan dengan X, yaitu setengah dikalikan batas atas ditambah batas bawah. Jadi batas atas kelas pertama 145, batas bawah 140. Ini kita tambahkan di sini, ditambah, kemudian hasilnya dikalikan dengan setengah atau dibagi 2 boleh. Contoh misalnya pada kelas pertama 141 dan 145, maka titik tengahnya adalah setengah kali 141 ditambah 145 atau 145 ditambah 141. Ya, dibolak-balik tidak apa-apa. Hasilnya adalah setengah kali 286 atau 286 dikalikan setengah sehingga menjadi 143. Ini titik tengahnya untuk kelas pertama. Begitu juga kalau kita ingin menghitung titik tengah kelas kedua. 146 ditambah 150 dibagi 2 atau 146 ditambah 150 kali setengah. Oke, dan seterusnya sampai yang kelas ke-6. Kalian bisa menghitung sendiri untuk berapa masing-masing titik tengah pada setiap kelas, ya. Oke, jadi itu dulu untuk materi. Berikutnya nanti akan saya jelaskan bagaimana kita membuat daftar distribusi frekuensi data berkelompok, ya. Jadi itu silakan disimak dulu. Terima kasih.